Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Jumpa lagi gitu ya. Lumayan ya, hari ini ada MDKA, ya, ada BNII, ya kan? Dan yang lain-lain yang sempat kita bahas. Enak banget ya kalau kayak begini gitu ya. Tapi menurut gua oke banget ya saham hari ini, walaupun memang gue sempat meragukan gitu ya, jujur aja sempat meragukan sebelum hari Rabu, tapi oke. Tapi teman-teman harus hati-hati, apa namanya, belum tentu nih apa namanya akan terus-terusan, terutama nanti setelah tanggal 30 Juli gitu ya, apalagi Jumatnya nggak ada, Kamis doang gitu ya. Jangan sampai kalian yang berkorban cuannya ya. Hati-hati ya guys. Oke, topiknya hari ini adalah emas dan nikel naik terus. Dua sahamnya dari emas dan nikel mungkin kalian udah tahu gitu ya. Potensi panjang profitnya 100% dan lebih gitu ya. Dan kita bisa lihat tadi joget-jogetan video, small video gue yang biasa gue kasih gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman ikutan joget juga kalau itu ya. Kalau belum ikut joget, joget. Ya, jadi kita akan bahas saham pilihan kita buat besok ya, lalu analisa IHSG, blue chip, dan tadi juga ada beberapa dari Telegram forum saham yang biasa gue gawangi. Ada beberapa request gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke sini, jangan lupa guys, ke sini dulu YouTube ya, jangan lupa, lalu ke channelnya Om Yusa. Yang ada di sini Om Yusa punya channel, yang kalian lagi lihat ini di-share semuanya ya. Yang Facebooknya, yang Instagramnya di-share ke teman-teman. Jangan lupa biar angkanya genap 5.000 apa 10.000 apa 100.000 ya. But anyway, bikinnya bukan gara-gara mau buat tambah banyak gitu ya, buat mencerdaskan teman-teman aja ya, biar lebih gampang. Dan jangan lupa nih, nah hari ini gue tuh akan bahas juga beberapa ya guys ya, tapi teman-teman juga boleh lihat gitu ya. Di sini nih gue ada beberapa, di mana ya? Nih kalau nggak salah gitu ya. Nah di sini nih ada beberapa cara yang bakalan gue kasih ke teman-teman. Yang satu adalah cara untuk apa namanya, risk reward ratio. Satu lagi tuh kalau nggak salah ada divergent convergent gitu ya. Nah teman-teman boleh lihat tuh guys, jangan lupa gitu ya, di situ bisa dilihat apa yang gue jelaskan sekarang. Oke, so itu dulu. Nah kita langsung masuk ke sini ya. Oke, sebenarnya punya gue tuh gampang-gampang aja ya. Biasanya gue karena udah punya apa namanya beberapa ini ya, ituan nih kayak begini, explore, ntar udah ketahuan nih yang mana yang oke gitu ya, ataupun yang model-model mana ya nih yang EMA 20 gitu ya, tinggal dieksplor gitu ya. Nah gitu-gitu aja, nggak ada yang gimana-gimana, tinggal dilihat satu-satu. Oke, nah nanti dari sini setelah dilihat satu-satu gitu ya, jadi DSP-nya setelah gue lihat bahwa yang ini akan naik atau enggak. Very simple ya. Kalau kalian ikut kelas gue, nanti gue kasih kalau kalian ambil broker ya. So hari ini JKSE coba bertahan ya 5076, dan mungkin besok akan coba lagi ke 5164-nya gitu ya. Hati-hati, di sini udah coba, mudah-mudahan ke arah sini nih guys gitu ya. Tapi dia halangan pertama 5153-nya. Ya, seperti biasa guys. Kita lihat dari tempatnya Asun ya. Di sini kita bisa lihat Sun pinjam lagi ya kan. Cacingmologinya kayak apa? Oh, lagi banyak yang ngeliatin ISAT. Oke. Terus komposit kalau kalian mau lihat gitu ya. Nah, kalau enggak kalian bisa masuk ke ini satu. Nah, bisa kita lihat di sini agri lumayan, mining ya, yang kemarin gue udah bahas, miningnya oke banget gitu ya. Lalu trade juga ya lumayan lah, properti mulai balik gitu ya.
Nah, yang bisa kita lihat nih yang ini nih ya. Jadi yang hari ini gue akan ngomong mengenai mining. Nah, miningnya ingat ya, bukan batu bara, komoditi-komoditi logam yang lainnya yang bisa kalian lakukan gitu ya. Yang bisa kalian ikutin. Nah, buat teman-teman juga kalau mau ngikutan juga nih, kalau nggak salah di sini juga bisa free ya, kalau nggak salah dicoba aja masuk ya. Di sini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ya. Oke, tapi habis itu ya tergantung sama Asun. Oke, guys. Nah, kita masuk ke yang namanya sini. Jadi ada dua menurut gua yang bagus gitu ya. Satu itu adalah Inco gitu ya. Inco ini kalau misalnya kita lihat nih lagi up nih ya. Dan kalau kita bandingkan dengan nikel ya, komoditi nikel, dia itu kan memproduksi nikel ya. Gampang banget kita taruh nikelnya di sini. Ya, current contract. Nah, di sini tuh dia oke banget tuh. Ya. Jadi ini warnanya kita ituin. Nah, jadi dia ngikutin banget nih. Ya, si Vale ya jadi mudah-mudahan ngikutinnya mulai ke atas nih. Dan korelasinya kalau kalian tahu, nanti gue kasih linknya lah, korelasi kalau mau belajar intermarket analysis. Gue kalau nggak salah waktu itu pernah ngomong. Nah, kalau mau belajar intermarket analysis, ini korelasinya lumayan nih, kalau mendekati 1. Kalau minus ya, minus maka dia bertolak belakang. Nah, kalau ini nih mirip nih. Jadi apapun nikel naik, Vale akan naik gitu. Nah, itu satu, saham-saham mining gitu ya, nikel ya yang bisa lo lihat. Dan menurut gua kalau misalnya kayak begini nikel ya guys, nih gua masukin ke sini ya, ini masih jauh nih, panjang nih jalannya nih ya. Setelah dia kacas gitu ya kemarin ya, gila Om Yusa, dari sini kotaknya mantul dia, takut bener kayaknya ke kanan. Nah, jalurnya masih jauh guys, 3767 ya. Dan menurut gua nikel itu dengan kebutuhan yang ada sekarang, baterai dan segala macam, bisa dia tembus ke sini ya. If you going to hold on aja. Tapi kalau misalnya mau, kalau dia mentok daerah-daerah sini, di kurangin dulu portonya gitu ya. Nanti kalau dia udah mulai lagi jalan lagi nih kayak gini nih, dan tembus daerah sini all time high, mantap. Soalnya nikel itu guys ya, terakhir itu naiknya di tahun 2007, pas banget sebelum ini. Nah, habis itu dia downtrend. Nah, kalau menurut gua setelah ini it's time for them to rise gitu ya. Kita lihat ya. Soalnya sama nih, sama kayak begini. Gue balik ke sini ya. Emas. Nah, emas juga begitu. Ya. Ini adalah salah satu yang tambang yang tadi gue bilang. Emas itu komoditinya sama. Dia itu sideways-nya udah lumayan lama tuh guys. Ya. Sideways-nya itu nih dari tahun 2013 ya. Tuh. Ya, itu sideways-nya dia guys. Nah, dari sini dia breakout, nggak keluar-keluar lagi gitu ya. Dan dia sekarang nih udah ini ya, udah jalan ya. Ini masih tunggu aja gitu kan. Udah jalan, dan menurut gua dia akan loss di 1930, habis itu naik lagi bisa ke 2300 ya. Nah, apa namanya? Semoga ya, gua nggak tahu ya, semoga aja ya kan. Siapa tahu lancar, dia bisa nyampe 2500. Di 2500. Om Yusa, kemana aja lo? Oke. Nah, jadi kalau emas, siapa sih yang ini? Kalian tentunya udah tahu ya guys. Biasanya punya gua itu nih ya. Kalau misalnya dilihat di sini kita taruh ya input nih ya. XAU USD ya. Oke. Oh. Oke.
Oke. Nah, kalau dari sini ya, ini gue ganti dulu. Oke. Karena gue dulu kerjaannya tuh mantau-mantau kayak gini. Malum lah, gue dulu komoditi, megang-megang komoditi, procurement for commodity. Jadi gue ngerti lah yang begini-begini. Nah, terus kita masukin nih. Nah, set. Nah, perbandingannya, korelasinya sampai hampir 90% guys. Ya, hampir angka 1. Angka 1 tuh korelasi banget. Tapi menurut gue ini udah bagus banget. Ya, korelasinya di saat dia naik, dia akan naik. Di saat ini dia akan ngikutin. Dan kebetulan, dia sekarang yang leading nih, komoditinya. Jadi yang ini bisa ngikut aja. Ya, kalau menurut gua, dia juga akan perginya lumayan nih, MDKA. Dan bisa cuan ratusan persen. Ya, targetnya mungkin gue bilang sih 2.500, 2.300 ya. Kalau sekarang MDKA itu 1860 ya, mungkin ke 2.000 oke. Ya, tapi harus hati-hati di saat dia koreksi mantul lagi ya, kayak gini ya, koreksi mantul lagi hajar ya kan. Tunggu sampai mantul ya, jangan koreksi terus lo beli ya, on itu namanya ya. Nah, dari sini ya, tinggal kita lihat nih. Oke banget kalau menurut gua ya. Dan kalian tinggal ngikutin aja. Oke. Nah, kalau sama saham yang lain gimana, Om? Gua kasih ya. Antam, Om, Antam kan jual emas. Tuh. Ya, oke lah, so-so lah 80%. Tapi gayanya lebih slow. Ya, jadi teman-teman harus sabar nih kalau kayak begini. Oke? Sip? Oke. Yuk, kita mulai udah setengah jalan, ya. Nah, jadi ada beberapa saham yang akan gue bahas nih. 2 saham itu yang gue iniin secara monthly yang oke banget gitu ya. Kita akan bahas dari dari saham pilihan kita. Ya, teman-teman. 1 SCMA. SCMA udah oke ya, uptrend. Kenapa gue taruh di buy on mantul? Ya udahlah, biarin aja. Masuk ke 1375 nih targetnya. Sekarang 1305. Dihitung risk rewardnya. Kalau bingung cara ngitung risk rewardnya, di video gua yang satu ya. Nanti gua taruh korelasi sama video risk rewardnya, nanti boleh gua taruh sama link bagaimana masuk ke TradingView. Oke. Lalu setelah itu ada SQMI katanya ikut emas juga gitu ya katanya. Nah, targetnya kemana? Hati-hati ya teman-teman. Dia baru kalau dia bisa tembus. Ini sih menurut gue bisa copetan aja. Bisa ke 244 ya. Buat copetan ya, bukan buat swing kalau menurut gue. Oke, lalu ada TWR. Nah, ini lumayan nih swingnya nih. Mulai jalan lagi kalau menurut gua, mudah-mudahan bisa tembus di 118-nya. Kalau dia tembus di 118-nya, targetnya mungkin ke arah di sini 1169 ya, lumayan, kurang lebih 10% 8% ya, dihitung risk rewardnya. SL-nya di mana? SL-nya ditaruh di 1063. Oke. Lalu ada WIM kemarin hari ini mantul ya. Nah, mudah-mudahan kalau lihat dari patternnya mungkin dia bisa tembus targetnya dari area 293. Oke. Oke, lalu seperti biasa ada Indi. Mudah-mudahan koreksi nggak nyampe sini ya. Gitu ya. Mudah-mudahan mengecil. Targetnya di sini 1130. Kalau kalian mau ikutan swingnya, dia akan turun dulu, lalu naik mudah-mudahan ke 1242. Oke. Terus Om. Oke, Bosq, lalu kita ada MCAS. Ya, MCAS lagi koreksi, tapi menurut gua kalau mantul boleh diambil. Targetnya daerah sini dulu 2375. Ya, sekarang 2070. Worth it nggak? Nah, SL-nya di mana? SL-nya 1975 ya. Terus ada NFCX.
follow the trend aja udahlah ini ya. Dia mau turun tapi dia hajar lagi ke bawah gitu ya, ke atas. Mudah-mudahan sampai 2100. Lalu ada Diva. Diva juga kayak begitu guys. Jadi ke 2246 targetnya. Di sinilah 2358. Nah, dilihat ya, worth it-nya tuh 400 poin. Oke. Lalu MDKA tadi udah dibahas, and then Inco udah, Tins. Nah, dia nih sama nih, Tins lagi naik gitu ya guys ya. Targetnya di 7744 gitu ya. Tapi kalau kalian lihat timahnya guys, timahnya lagi koreksi. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Kalau dia mantul lagi ke 17961 ya, hati-hati Tims itu ya. Ya, tapi buat itu sih lumayan banget. Tims itu nah titiknya di sini nih guys. Ya, kalau dia tembus targetnya di 20.000. Ya. Mudah-mudahan bisa lancar ya. Oke. Lalu setelah itu ada Mark. Mark itu ya bulan ini lumayan banget, dan dia coba ini ya, kalau dia besok mantul lagi ya, nggak masuk dari area sini, bisa dihajar, di follow the trend aja. Oke. Nah, masuk ke sini nih. GGRM bagus menurut gua. Nah, bisa bertahan di sini setelah diguyur gitu ya. Mudah-mudahan besok nggak masuk kotak lagi ya. Kalau teman-teman yang mau swing yang panjang ya tunggu aja di 46.000 ya. Karena kayaknya nih bakalan kesini-sini lagi nih. Ya, mudah-mudahan dia bisa tembus di area 50.000-nya. Lancar jaya targetnya ke 57.000 ya, ataupun ke 59.000. Oke. Lalu ada Cepin. Cia elah, pom-poman Om Yusa ini. Masa sih gitu ya. Nah, inilah ayam-ayaman, dan ayam-ayamannya mencoba ke 6470 dan 6602. Ya, hati-hati kalau misalnya dia breakdown lagi. Lalu ada Akra. Akra juga lumayan ya. Ini channelnya udah terbentuk. Dia akan menuju ke area-area 3109. Dihitung worth it nggak? 300 poin gitu ya dari 28. 11% lumayan ya. Kalau misalnya dia terus lagi ya bisa di follow the trend. Oke, lalu ada Best. Targetnya sini ya, hati-hati dari 12 berapa nih? 130, targetnya di 140. Ya. Lalu ada BJBR. Lagi oke ya BJBR. Nah, hati-hati koreksi ya, ambil lagi ya kan, koreksi, ambil lagi. Ini channelnya nih udah ngikutin aja guys ya. Apalagi dari sininya dia udah tembus. Ya. Nah, area-areanya udah kelihatan tuh. Ya. Koreksi, tembus lagi. Koreksi ya, ngikut aja sini nih. Ya, 947. Nah, setelah itu ada Mika. Mika mulai naik ya guys. Nah, mungkin karena masuk LQ gitu ya. Targetnya 2487, menurut gua sih nggak worth it banget, tapi kalau dia udah tembus lumayan nih. Kalau misalnya dia tembus ini bisa dihajar sampai 28. Oke. Lalu setelah itu ada CCSI. CCSI. Nah, CCSI ya buat copetan oke lah. Gitu ya, targetnya di area sini 268, mentoknya di 285. Oke. Lalu ada PNLF. PNLF juga kayak gitu guys. Ya. Masuk ke 193 ataupun ke 202. Tapi ya masih sideways lah ya PNLF ini. Mungkin harus hati-hati, di trap aja, di trap. Lalu Cepin udah, main. Ya, nih kayaknya mau jalan nih. Dan 748 ya. Oke. Sip. Lalu ada
Bird. Bird juga kayak begitu, kayaknya udah mau jalan nih, dia stay di MA20-nya. Targetnya di 1360. Dihitung risk rewardnya ya guys. Jangan lupa loh, worth it nggak untuk diambil. Ya, lalu ada KLBF. KLBF ya. Ini ada one ya. Mudah-mudahan dia masih nggak bisa tembus nih 1656 ya. Worth it nggak kesini? Kalau gue sih tungguin di 1511 baru gue ambil 1651. Nah, kalau dia tembus lancar jaya nih kayaknya. Yep. Salah satu megang vaksin gak sih dia? Nah, dilihat dulu ya, lumayan lah isunya, lumayan isu COVID. Ya, lalu ada BNII. Cie, yang arah nih Om Yusa diomongin aja gitu ya. Nggak apa-apa dong, bragging rights ya kan. Nah, targetnya di sini dulu ya guys ya, hati-hati ya. Nih, daerah-daerah sini 264 ya, 242 ya, sampai sana hati-hati diguyur ya. Udah 2 kali arah, 2 kali hajar bagus gitu ya. Lalu ada Indi udah TCPI. Nah, bertahan di MA20. Targetnya di mana? 4791 saudara-saudara. Worth it atau enggak? Lumayan nih kalau Om Emon bilang, "Wah, tembus di sini, bolehlah ke situ." gitu ya. Ya, kita lihat aja ya. Oke. Nah, lalu setelah TCPI ada PSAB. Hati-hati ya, saham yang ini goreng-gorengannya emas ya, hati-hati ya guys gitu ya. Hati-hati bisa guyur, nanti ada lagi apa segala macam, apalagi kalau kalian belinya di sini. Ya, mendingan ambilnya kalau lagi koreksi dan kira-kira mengecil nih kayak gini, volumenya masih di atas rata-rata, baru diambil. Oke, lalu ada Bird tadi udah, SQMI udah, terus SMRA. Nah, ini baru mau jalan ya. Worth it nggak nih diambil? 601, SL-nya 620. Ya, targetnya pertama di 650, setelah itu di 688, lalu 731. Oke. Lumayan nih kalau terbentuk di sini dia breakout. Wow, bisa tinggi sampai ke 860. Oke. Lalu setelah itu ada PTPW. Anjir, saham apa ini Om? Ini lucu loh bos. Cas gitu ya. Targetnya 1708. SL-nya lo lihat garis merah. Udah sering harusnya lihat videonya. Dilihat ke belakang. Nah kayak begitu. Lalu setelah itu VAUS. VAUS juga lumayan ya. Mudah-mudahan lancar. Besok ketemu di 112 lagi mudah-mudahan. Oke. Lalu setelah itu INKP titipan. Sabar aja INKP ya. Z kalau dia cuma manculnya di sini atau di sini masih uptrend guys. Targetnya 8771 atau 9000, malam bisa sampai 10.000. Sabar aja ya. Bisa mantul tuh, ntar lagi mantul tuh garisnya tuh ya. Lalu Tekim juga gitu. Nah, di EMA20 pas banget ya. Mudah-mudahan mantul dan naik lagi tembus di 7480 bisa ke 8000. Oke. Lalu ada Tekim Pura. Cile pura gitu ya. Pura apa pure? Pura ya. Ya, ini lagi mantul ya. Tapi kalau menurut gua kurang nih. Sampai sini dulu. Hajar gitu ya, tapi kita lihat aja apakah dia bisa. Kalau besoknya hajar di atas 148, nah lumayan tuh kalau breakout. Oke. SL-nya taruh di mana? SL-nya taruh 1117. Oke. Lalu ada Breeze. Masih di atas sideways-nya, sabar aja. Selama dia nggak turun, SL taruh 460-an, masih oke, masih di follow the trend, ya kan? Lalu ada LSIP. LSIP juga kayak begitu ya, CPO-nya coba kita lihat CPO. Nah,
Oh, lagi koreksi. Mudah-mudahan dia lancar lagi naik ya. Kalau lancar lagi, L-shape-nya, alinya akan terbang ya. Lagi tunggu dulu. Hati-hati, ini masih akan koreksi dulu nih guys. Belum bisa tembus nih ke sini. Ya, kalau dia mantul daerah sini boleh diambil, targetnya di 1100. Oke, dan lihat harga CPO-nya ya. Dilihat harga CPO-nya. Oke, terus ICBP. Lagi turun ya guys, dan jeleknya dia di bawah EMA 20. Kita tunggu aja pantulannya. Pantulannya mungkin ada daerah-daerah sini nih. Ya, mudah-mudahan dia mantul daerah sini di 8965. Ya, kalau dia nggak mantul, targetnya di daerah sini nih, 8603. Ya, menurut gue sih dia akan mantul ya. Ini cuman euforia nggak jadi invest aja. Gitu ya. Lalu UNTR. Follow the trend aja lah guys, ya kan. Dia udah bilang newsnya baru keluar, ya udahlah koreksi dikit. Tapi menurut gue sih masih oke ya, gitu ya. Dan targetnya di mana? Selama dia koreksinya nggak ini kan gitu ya. Apalagi kalau dia tembus dari EMA 20-nya di sini, targetnya ke arah sini 228 4245. Oke. Lalu setelah itu ada Antam Uda ASI. Ya, ya mau mantul nih guys. EMA 20-nya. Sakti banget ya. Mudah-mudahan ke 5462. Kalau dia jebol dia akan ke 5981. Oke. SL-nya taruh di mana? Dia taruh di bawah MA 20. Oke, GJTL. GJTL koreksi sebentar, tarik napas ya. Mudah-mudahan dia akan ke arah sini 466 gitu ya. Kalau enggak nih masih jalan lagi. Ditungguin aja ini masih hitam, merah sekali lagi lah. Nih kalau nggak salah nih 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 gitu ya. 1 2 3 4 5 ya, seminggu ini pastinya dia akan iniin dulu nih, habis itu mungkin lancar. Kalau bandarnya udah disebut gitu biasanya dia hari ketiga jalanin tuh. Ya kita lihat aja ya. Oke. Lalu NV kayaknya mau jalan nih guys. Mudah-mudahan ya. Udah ada doji di bawah gitu ya. Volumenya mulai meningkat. Targetnya di 131 dari 113. Mudah-mudahan lancar. Ingat ini bukan saham swing. Mendingan lo copetin aja. Ya. Oke. Lalu setelah itu ada INAF dan KF. INAF. Ya udah dari kemarin aram lulu, masa lo minta lagi? Wajar lah, dia koreksi dulu, tutup gap dulu di sini nih, ya kan? Nah, wajar aja, sabar aja dulu. Ntar ada isunya lagi, wah vaksin gitu ya. Sama yang ini juga udah gap. Mudah-mudahan dia bisa turun dulu ke sini, lalu kita ambil lagi. Santai aja, santai. Ya. Oke guys, jangan lupa jadinya apa namanya apa namanya? Follow ya Tape Trader 8 ini YouTube forum saham kalau mau nanya-nanya sama gua, atau di Facebook ataupun di Instagram. Oke? So user signing out guys. See you. Have a good night. Happy cuan besok Selasa dan hari-hari seterusnya. Oke? Bye bye and good night.